Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Aku hanyalah teras cinta, belum sampai kepada cinta, belum paham tentang cinta yang terbungkus dengan berjuta-juta lapisannya. Cinta kepada diriku sendiri, kepada Anda semuanya, hanyalah kulit-kulit tipis sebelum mengenal cinta yang sesungguhnya. Aku hanya ingin berbagi keindahan yang itu mungkin amat sangat sederhana menurut panjenengan, tapi aku selalu takjub dengan cara-cara Allah mengaturnya sedemikian rupa. Di video kali ini Buya Syakur mengajak kita merenung, mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita. Mungkin video ini akan lebih enak atau lebih mudah diterima ketika panjenengan sudah duduk dalam posisi tenang, rileks. Kalau perlu pakai headset mungkin akan lebih kerasa suara air mengalirnya. Langsung saja kita simak videonya, semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Matur suwun, rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keabadian tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Al-abad wasfun min awsafi. Keabadian adalah salah satu sifatku. Sabbahali al-abada. Keabadian bertasbih kepadaku. Fakhalaqtu min tasbihihi al-laila wan nahar. Dari tasbihnya itu kuciptakan siang dan malam. Wa ja'altuhuma, dan aku jadikan siang dan malam itu sitraini mamdudaini alal absar, menjadi tabir yang terbentang di atas pandangan, wal afkar, dan pikiran, wa alal afidati, dan hati, wal asrar, dan sir, palung hati. Istafaituka, aku telah memilihmu. Wa qad istafaituka, dan aku telah memilihmu. Farafa'atu sitra, ku angkat tabir itu, ku angkat tirai itu, litarani, supaya engkau bisa melihatku. Fa'uqawwika ala ru'yatis sama, aku jadikan engkau, aku berikan engkau sebuah kekuatan supaya engkau bisa memandang langit.
wahiyatan fatiru ketika terbelah, wa ala ru'yati ma yatanazzalu minha, dan supaya engkau mampu melihat apa yang turun dari langit. Kaifa yatanazzalu, bagaimana caranya turun. Walitaro kaifa ya'ti min indi, dan juga supaya kamu bisa melihat bagaimana turun sesuatu itu daripada aku, kama ya'til lailu wan nahar, seperti datangnya siang dan malam. Ini bicara tentang keabadian. Dalam bahasa Arab ada sarmad, ada abad, ada khulud. Itu bahasa Indonesianya abadi. Sarmada abadi. Khodiduna juga abadi. Abadi masar juga. Ya, semuanya abadi. Abadi itu artinya sesuatu yang tidak berujung, terus ya selama-lamanya. Dan abadi itu adalah salah satu sifat Tuhan yang melekat pada diri Tuhan, yang disebut dengan qaimatun bidzatihi, ya, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, sifat qadim yang melekat pada zat Tuhan, itu keabadian. Keabadian ini pernah menjadi sengketa besar antara kaum tradisional dan kaum rasionalis, bahwa mereka, kaum rasionalis, mengatakan bahwa alam juga abadi. Tetapi keabadian alam itu bukan sifat melekat, tetapi diabadikan oleh Tuhan. Yang abadi adalah Tuhan. Hanya Tuhan memberikan sifat keabadian kepada. Sifat sempurna milik Tuhan, tapi Tuhan bisa memberikan sifat sempurna kepada siapapun. Keabadian ini tanpa akhiran. Kalau tanpa awalan, ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Iya, jadi qadim dan baqa. Sifat baqa dan qadim ini dua hal yang tidak berawal dan tidak berakhir. Itu bahasan di luar jangkauan manusia. Artinya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingin menerangkan bahwa keabadian alam semesta ini dari sisi satu. Pertanyaan sederhana, ketika nanti kiamat datang, ya, planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi saling berbenturan dan meledak semuanya. Yang perlu diketahui bahwa setiap bintang yang ada di langit ini, ya, bintang itu adalah materi yang sangat besar sekali dan panas, ya, bercahaya. Dia mengorbit satu dengan yang lain, ya, menjadi gugusan besar namanya galaksi. Dan matahari kita ini salah satu bintang sedang yang letaknya berada di tengah dari galaksi Bima Sakti ini. Besar sekali juga tidak, kecil sekali tidak, cahayanya terang sekali tidak, ya, redup juga tidak, sedang ada di tengah-tengah. Dan perlu diketahui
bahwa kullu man 'alaiha fanin, semua apa saja yang ada di dunia ini pasti akan rusak, illa wajah, kecuali hanya Allah saja semuanya. Sehingga bintang-bintang yang sebesar apapun perkasanya akan mengalami kematian. Ya, kematiannya bintang gimana? Yaitu dengan meledak. Permukaan semakin mendingin, di dalamnya tetap panas sehingga terjadilah ledakan. Kematian bintang itu dengan ledakan. Ledakan bintang disebutnya supernova. Supernova ini adalah melahirkan tata surya baru lagi dan akan melahirkan planet-planet baru lagi, termasuk satelit-satelit yang mengorbit setiap planet. Ya, kita beberapa planet kita yang diorbit oleh satelit-satelit, termasuk bulan itu adalah satelitnya matahari, dan di bintang yang lain juga banyak yang punya satelit-satelit itu sendiri. Nah, setelah meledak dan akhirnya menjadi kehancuran total semuanya, selesai kan kiamat, atau disebut oleh para ulama kiamat kubro, kiamat besar itu musnah semuanya itu. Dan lalu akhirnya kita dibangkitkan kembali dan diciptakan satu tempat yang berbeda dengan tempat ini, di mana di situ ada keabadian, di sorga selamanya dan di neraka selamanya. Nah, setelah langit bumi nggak ada dan kita di sorga untuk selamanya, yang di neraka untuk selamanya, what next? Setelah itu apa? Apakah sudah selesai setelah itu Allah pensiun? Hanya tinggal ninggalin orang tertawa terbahak-bahak di sorga, kemudian Allah melihat orang yang menjerit-jerit di neraka, selama-lamanya gitu sudah selesai, tamat gitu, di end. Ini yang jadi persoalan, bahwa Tuhan akan menciptakan lagi episode berikutnya. Allah akan menciptakan Adam lagi pada episode Adam yang nggak tahu yang keberapa miliarnya ini. Ya. Jadi saya menduga aja tanpa bukti, ya, menduga saja, berhipotesa saja. Jangan-jangan Nabi Adam yang kita baca, yang kita pelajari itu, jangan-jangan ini episode yang keberapa ya? Ini persoalannya. Orang mengukur umur Adam sampai sekarang berapa tahun? Katanya ada bilang 10.000 tahun, atau 7.000 tahun dan sebagainya. Tetapi ketika penelitian arkeologi di Tanzania mungkin tahun 70-an lah, dalam kedalaman 600 meter di bawah bumi itu ditemukan fosil-fosil yang menunjukkan ada peradaban di situ. Artinya ada alat masak, ada alat seperti cangkul, ada piring, yang diduga gitu ceritanya sekitar 600.000 tahun yang lalu. Ya, ibu-ibu mungkin bertanya, bagaimana cara menghitung satu materi bahwa ini umurnya berapa tahun? Itu ilmunya ada, Bu, ada. Itu mengukur karbon yang ada pada benda itu sendiri. Jadi bisa dihitung. Seperti kita menghitung satu pohon, ini berapa tahun
Itu lihat saja dari lapisan-lapisan kainnya itu, setiap satu musim dia akan membentuk satu lapisan. Jadi kalau jumlahnya ada 10, berarti pohon ini umurnya 10 tahun. Ada teknologi sendiri. Tapi yang penting bukan itu. Saya tidak mengajarkan tentang karbon. Bukan temannya pedenya. Ya, sekarang artinya bahwa diduga bahwa sebelum Nabi Adam itu turun sudah ada manusia. Artinya peradaban yang hilang. Nah, tentang peradaban hilang itu sejak zaman Aristoteles sudah juga di Atlantika itu ada peradaban yang maju dan tenggelam. Jadi artinya kita ini sekarang ini peradaban yang keberapa? Satu contoh lain Bapak sekalian, konon katanya ceritanya Einstein ditanya, Albert Einstein ditanya, andaikan Tuan Einstein terjadi perang dunia ketiga, ya, yang dipantik oleh konflik antara Ukraina dengan Rusia, masing-masing negara memuntahkan senjata nuklirnya, apa yang terjadi? Para wartawan yang bertanya mengharapkan jawabannya seperti ini, akan terjadi kehancuran total. Nuklir yang ada di Cina, yang ada di Rusia, yang ada di Perancis, yang ada di Inggris, yang ada di Amerika, semua, kalau diletakkan semuanya, itu bukan hanya radiasi dan tenaga kuat nuklir saja, sampai langit kita akan tertutup selama 6 bulan oleh kabut itu, yang akan menimbulkan kemusnahan total di muka bumi ini. Diharapkan begitu, ya. Ibu-ibu, apalagi 6 bulan gak ada matahari, 2 hari saja gerges beli. Kayak apa dinginnya, baru 2 hari, kalau 6 bulan jadi es semuanya gitu. Diharapkan begitu, tapi ternyata Einstein menjawabnya bukan begitu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nanti perang dunia keempatnya pakai tombak lagi. Balik lagi, musnah, akan terjadi ya primitif lagi nantinya seperti itu, hilang sudah minyak itu. Nah, jadi artinya bahwa para filosof seperti Ibnu Rushdi dan sebagainya itu mereka mengatakan bahwa alam juga abadi. Selagi Khalik itu abadi, maka makhluknya juga abadi. Kalau tidak ada makhluk, bagaimana jadi Khalik? Saya ulangi lagi, logika rasionalis ya. Kalau tidak ada makhluk, bagaimana ada Khalik? Khalik dan makhluk yang membuat, yang dibuat. Kalau tidak ada yang dibuat, ada yang membuat enggak? Iya. Sekalipun keabadiannya ada sifatnya relatif, sifatnya subjektif. Yang abadi hakikat adalah hanya Tuhan gitu. Tapi tetap alam juga abadi. Kalau tidak ada kebaikan, ada kejahatan enggak? Kalau nggak ada kejahatan, ada kebaikan enggak? Kalau tidak ada yang jelek, ada yang cantik enggak? Jadi itu 2 hal. Kalau tidak ada positif, bagaimana bisa ada negatif? Itu adalah sunatullah semacam itu. Jadi persoalannya bahwa sampai akhirnya terjadi pertengkaran antara Imam Ghazali dan Ibn Rushdi. Dan Imam Ghazali mengarang kitab namanya Tahafutul Falasifah, kekacauan para filosof. Ibn Rushdi mengarang buku lagi, dibantah lagi, Tahafutul Tahafut, kekacauan orang yang mengatakan filsafat tasawuf itu kacau. Dan akhirnya Imam Ghazali tidak menjawab, akhirnya sudah selesai, itu aja. Nah, makanya bahwa sesungguhnya termasuk keabadian sendiri. Jujur saja, kita semua yang ada di sini sebenarnya menghendaki keabadian juga kok.
Ya. Ayahsabu annama lahu akhlada. Apakah dikiranya harta yang kau miliki itu akan mengabadikan dirimu? Kalla la yumbadzanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama? Narul muqadah. Ya, apakah dikiranya hartamu bisa mengabadikan dirimu? Tidak bisa. Tetapi minimal perempuan kalau nggak punya anak, hidup ini gelisah. Kenapa? Tidak ada yang mengabadikan. Jadi ketika orang itu punya anak, merasa akan ada yang mengabadikan, ada yang bakal menceritakan anaknya. Dulu saya punya mama namanya ini. Kalau punya anak kan habis. Jadi keinginan punya turunan juga adalah merupakan bagian daripada keinginan untuk abadi. Dan itu adalah milik Allah saja. Dan kita harus katakan bahwa yang abadi hanya Allah. Tetap sayang, kalau ada yang diabadikan Allah, apa salahnya? Nah, logikanya jangan dibalik-balik. Yang abadi itu hanya sifat Allah. Tapi apa salahnya Allah mengabadikan sesuatu?